Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Asfari. Di sini saya ingin berwawancara mengenai beriman kepada hari akhir. Inilah Ustaz yang ingin kita wawancarai. Silakan perkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Khalifah Imam Mura, pelatih Faiz di FP Balapan. Langsung saja Pak ke pertanyaannya. Untuk nomor 1, bagaimana beriman kepada hari akhir dapat memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan berkaitan dengan hari akhir itu dengan demikian bagaimana kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara hari akhir, pasti bicara kehidupan setelah kematian. Itu bicara di hari di mana bumi ini sudah tidak lagi berfungsi. Artinya sudah di akhir zaman. Oleh karena itu seluruh amaliyah kita di dunia ini, baik buruknya atau baik buruknya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu, dengan kita memahami bahwa ketika kita berbuat baik, Allah akan balas dengan surga. Ketika kita berbuat buruk, Allah akan balas dengan nerakanya Allah. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, juga akan berhati-hati dalam bersikap. Ya. Ketika kita berhati-hati dalam bersikap, kita juga harus memperbaiki ibadah kita, memperbaiki keimanan kita, sehingga ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyelamatkan kita dari sisa Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Bagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Isra, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat keburukan, Allah akan balas keburukannya. Jadi baiknya dibalas, buruk juga dibalas. Tinggal bagaimana manusia memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau dia fujur atau memilih takwa, pilihan kita. Nah, tentu dengan kita menjaga ketakwaan itu ada faedahnya. Salah satu faedahnya adalah bagaimana kita dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bagaimana firman Allah tadi di Ali Imran 133 sebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada kemudahan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka definisi takwa adalah Israel al-Awli adalah wasdinabilahi, mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita beriman pada hari akhir, kita tahu apa balasannya, kita tahu apa yang akibat yang dari kita perbuat, maka kita harus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati dalam bersikap. Ya, hati-hati dalam bersikap. Karena seluruh sikap kita dilihat Allah. Allahu alimu bizati sudur. Allah mengetahui isi hati kita. Allah tahu niat kita. Allah punya al-khabir. Allah maha teliti atas apapun yang kita kerjakan. Allahu bima ta'maluna khabir. Ya, Allah maha mengetahui apa yang kita jangan teliti. Hati-hati dengan kata telitinya Allah itu detail Allah tahu. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan yang dapat menggelincirkan kita kepada keburukan atau azabnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Terima kasih. Maksudnya Ustaz, kasih jawabannya. Ya. Saya Arif Setio, saya ingin menanyakan pertanyaan nomor 2. Apa hubungan antara beriman pada hari akhir dan melakukan amal soleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya adalah apa hubungan antara amal soleh dan hari akhir? Ya. Iman pada hari akhir kan meyakini bahwa dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh karena mereka mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak. Ya. Nah, di amal soleh itu satu tanda bahwa seseorang itu adalah orang yang beriman. Kalau dia beriman, dia melakukan amal soleh, pasti dia akan beriman pada hari akhir. Itu. Ya. Nah, ciri-ciri amal solehnya apa? Salah satunya adalah tadi yang saya sampaikan, sholat 5 waktu, sholat duha bisa, hadir majelis taklim, belajar juga termasuk bukan amal soleh. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, bersedekah juga termasuk amal soleh yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga
surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis singkat, Nabi singkat bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam, itu juga amal soleh. Daripada kita ngomong yang sia-sia, lebih baik kita diam, tapi itu untuk kebaikan kita di akhirat. Nah, itu termasuk amal soleh yang berkaitan dengan hari akhir. Cukup saya rasa untuk pertanyaan amal soleh ini. Nama saya Muhammad Azhar Fadli. Saya ingin membacakan soal nomor 3. Bagaimana beriman pada hari akhir memotivasi kita untuk berbuat baik kepada orang lain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita beriman pada hari akhir, tidak hanya hubungannya dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berkaitan dengan hubungan kita kepada sama manusia, yaitu hubungan anak. Jadi keseimbangan antara vertikal dan horizontal, hubungan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas perlu kita jaga. Kenapa? Karena salah satu yang membuat faktor kita masuk surga atau tidaknya kita adalah karena hubungan kita antara sama manusia. Jadi oleh karena itu perbaiki hubungan kita kepada sama manusia sehingga kita menuju hari akhir biar lebih aman dan aman insyaallah. Perkenalkan, nama saya Koy Ramadan. Saya akan membacakan nomor 4. Mengapa beriman pada hari akhir dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam menghindari perbuatan dosa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana beriman pada hari akhir yang membuat rasa takut berbuat maksiat, ya. Yaitu akan muncul rasa takut ketika berbuat maksiat selama di dunia. Mereka akan menjauhi kemaksiatan karena takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Ya, segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu umat muslim akan lebih berhati-hati dalam perilaku agar perbuatannya tidak membawanya merasakan azab Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiat itu. Ya. Jadi kita menjaga perbuatan maksiat agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi kaitannya antara hari akhir dengan bagaimana menjaga supaya kita tidak berbuat maksiat. Saya Rizky Ramadan. Saya ingin menanyakan soal nomor 5. Bagaimana beriman pada hari akhir membantu kita mempersiapkan diri untuk kehidupan di abadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang sementara. Maka setelah itu ada kehidupan abadi, itu di akhirat. Ya. Apa hubungannya antara beriman dengan hari akhir dengan abadi di akhirat? Bahwa ketika kita hidup di abadi di akhirat itu seluruhnya amal kita dulu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Oleh karena itu akan memotivasi kita untuk terus berbuat baik, ya, berbuat baik untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena di akhirat itu nanti semuanya akan dibuka baik buruknya kita. Maka cara mempersiapkan diri kita untuk abadi adalah bagaimana kita bisa beramal soleh di dunia, mempersiapkan bekal dengan baik. Seperti halnya orang tuh musafir itu pasti kan dia mempersiapkan bekal untuk kembali ke kampungnya. Sedangkan kita kampungnya adalah kembali ke akhirat, maka siapkan bekal kita dengan baik itu dulu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi pesan dari Al-Qur'an, sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah adalah takwa. Karena dengan takwa tadi insyaallah kita kehidupan abadinya akan enak dan nikmat. Kita akan merasakan bagaimana kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum